Pengertian wajib pajak secara umum adalah orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut kriterianya, wajib pajak orang pribadi atau WPOP terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wajib pajak subjek dalam negeri atau WPDN. WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria wajib pajak subjek dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang selanjutnya adalah wajib pajak subjek luar negeri atau WPLN. WPOP sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria disebut wajib pajak subjek luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban wajib pajak orang pribadi. Yang pertama yaitu melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua menghitung besar pajak yang terhutang. Yang ketiga membayar pajak dan yang keempat adalah melaporkan SPT pajak tahunan. Yang pertama yaitu melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan sebuah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam segala urusan administrasi perpajakan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau mendapatkan penghasilan atau pendapatan melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke kantor pajak. Pendaftaran untuk menjadi NPWP dapat Anda lakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, KP2KP, atau Mobile Tax Unit di mana wilayah meliputi tempat tinggal wajib pajak atau lebih mudah secara elektronik atau online. Yang kedua adalah menghitung besar pajak yang terhutang. Penghitungan besaran pajak yang terhutang atau penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdapat dua cara berdasarkan besar bruto dan juga melakukan pencatatan atau pembukuan. Yang pertama, yaitu mekanisme PPh final PP 23 tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPh-OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. WPOP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh-OP akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, yakni tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Tetapi, WPOP yang saat dikukuhkan menjadi PKP memilih PPh final PP 23 tidak bisa menggunakan PP 23 ini dikarenakan PPh final PP 23 hanya boleh digunakan selama 7 tahun. Setelah itu, WPOP wajib melakukan pembukuan dan dikenai tarif progresif. Berikut contoh perhitungannya. Yang kedua adalah mekanisme PPh-OP secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi WPOP yang menjalankan usaha dengan melakukan pembukuan.
Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPH Pasal 17. Berikut tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 dan contoh perhitungannya. Yang ketiga yaitu PPh final. Selain menghitung pajak terutang sesuai uraian di atas, terdapat penghasilan yang bersifat final sesuai dengan UU PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya sebesar 20%, hadiah undian sebesar 25%, penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek sebesar 0,1%, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan sebesar 5%, dan yang terakhir penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebesar 10%. Yang selanjutnya adalah membayar pajak. Wajib pajak orang pribadi atau WPOP wajib membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang setelah dihitung. Tahapan pembayaran pajaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak harus membuat kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Membuat kode billing dapat dilakukan dengan mengakses website DJP online atau ASP resmi seperti Klik Pajak. Yang kedua, lakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, mesin ATM, SMS banking, internet banking, dan mesin EDC. Artinya, membayar pajak tidak harus dilakukan di kantor pelayanan pajak, dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kewajiban WPOP yang selanjutnya yaitu melaporkan SPT pajak tahunan. Selain wajib menghitung dan membayar pajak, wajib pajak pribadi juga diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya melalui surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang menggunakan sistem self-assessment. Apa itu sistem self-assessment? Sistem self-assessment merupakan sebuah aktivitas pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kantor pajak secara langsung dan mandiri. Kini, pelaporan pajak dapat dilakukan secara online. Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada 3 macam SPT tahunan. Yang pertama adalah formulir SPT 1770 untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dan kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu formulir SPT 1770S untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas 60 juta. Yang ketiga yaitu formulir SPT 1770SS untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah 60 juta. Yang selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai. Jika kita tadi membahas tentang pajak penghasilan, kali ini kita akan membahas tentang PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Namun, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama,
penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir adalah ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 menyebutkan yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN, yang wajib disetor oleh PKP ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Yang pertama, pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT masa PPN disampaikan. Pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayarkan melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi atau sehingga sebelum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Yang selanjutnya adalah kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan 3 kemungkinan, yakni nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara. Nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengambilan atau restitusi. Yang terakhir adalah nominal pajak masukan dan keluaran adalah sama besar. Yang terakhir adalah syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha, yakni sebagai berikut. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak, serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi jenis pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengeluaran atas BKP atau JKP
yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen tidak bisa dikreditkan. Batas waktu pengkreditan pajak masukan, pengkreditan faktur pajak masukan sebagai diatur dalam UU PPN menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 9 UU PPN tahun 1984.